Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita Ustadz Herdin, yang lebih dikenal Mr. Herdin ya. Siap. Di sekolah-sekolah sebagai praktisi pendidikan, konsultan pendidikan di Indonesia, bahkan di luar negeri ya. Sudah pernah. Masya Allah, tabarakallah. Boleh disapa pemirsa Les TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Les TV yang berbahagia, senang bertemu dengan teman-teman semua, kawan-kawan guru, sahabat-sahabat guru se-Indonesia. Ayo mari kita berdiskusi bersama terkait dengan berbagai hal yang menarik tentang dunia pendidikan kita hari ini. Terima kasih. Topik pada siang hari ini adalah membahas apa sih yang membuat sekolah unggul. Sekarang di mana-mana dicari sekolah unggul, the best school oleh para orang tua milenial khususnya. Nah, pada hari ini Ustadz Herdin akan menjelaskan kepada kita nilai apa saja atau kategori apa yang membuat sekolah Anda menjadi predikat sekolah unggul. Boleh langsung saja Ustadz, santai kita berdiskusi. Beberapa poin yang telah Ustadz sampaikan kepada saya boleh disampaikan kepada pemirsa Les TV. What makes a school unggul? Apa yang membuat sekolah unggul? Oke, baik. Pemirsa yang berbahagia, sebelum membahas tentang sekolah unggul, pada prinsipnya manajemen sekolah itu kan ada beberapa hal yang perlu dikelola, gitu kan ya. Ada 3 ranah kalau sepengetahuan dan sepengalaman saya. Yang pertama adalah komponen wajah namanya. Wajah itu terkait dengan fasilitas, terkait dengan performa sekolah. Face of the school. Betul. Sehingga environment itu kan menjadi pentingnya gitu kan ya. Orang kalau datang ke sebuah sekolah, kemudian suasananya nyaman, sejuk, indah dipandang mata, instagramable gitu kan ya. Maka mereka akan langsung jatuh cinta gitu. Jadi langkah pertama untuk membuat sekolah bagus ya pastikan. Terus ada nilai love at first sight. Nah, itu pandangan pertama, gitu kan ya, begitu menggoda kan gitu kan ya. Selebihnya terserah Anda. Jadi ini tugasnya siapa ya? Tugasnya pemilik sekolah, tugasnya yayasan gitu kan. Jadi berbagi tugas tuh bagaimana caranya supaya sekolah kita makin hari makin baik secara fasilitas, secara performa. Nah, itu yang pertama, nomor satu ya. Yang keduanya adalah komponen jantung. Nah, ini jantung ini penting banget. Badan kita kan jantung itu kan pemompa darah dan darah itu semuanya akan menggerakkan saraf-saraf yang ada di tubuh kita. Nah, di sekolah pun juga ada jantung namanya. Apa tuh jantung kita? Pertama manajemen sekolah. Nah, manajemen itu kan yang melingkupin keseluruhannya, yang mengelola keseluruhannya. Maka dalam konteks ini manajemen itu dibagi menjadi 2. Yang pertama manajemen konteks, yang kedua manajemen konten. Kalau manajemen konteks otomatis kan pemilik sekolah, direktur ke atas gitu kan, yayasan. Ranahnya yayasan, ranahnya direktur lah kalau di beberapa sekolah kan kayak gitu kan ya. Nah, yang kedua adalah manajemen konten. Nah, manajemen konten itu adalah kepala sekolah ke bawah. Nah, ini kan harus sinergi itu. Gimana caranya supaya yayasan itu mengamanahkan kendaraan sekolahnya kepada sopir yang pas, kan kayak gitu kan ya. Nah, kalau saya ibaratkan mengelola sekolah seperti sopir. Sopir itu kan punya kendaraan. Nah, pemilik kendaraan itu kan yayasan, owner. Dan pasti si yayasan itu kan pasti punya target, punya rute kemana. Maka sopir pasti dibantu dong oleh siapa? GPS-nya kemana nih? Nah, titiknya gitu. Kemana, gitu. Maka itu yang disebut dengan Renstra. Itu disebut dengan visi misi, master plan. Nah, itu harus disampaikan dulu nih. Nawaitunya seperti apa kan kayak gitu kan. Sehingga sopir itu tahu, oh saya mau pergi kemana. Terus tolong bekali gitu loh. Jangan sampai nanti di sopir suruh berangkat tapi lo nggak dikasih bensin, nggak dikasih teknisi, kan kayak gitu. Itu kan mustahil gitu dia bisa jalan gitu. Kemudian yang keduanya, sopir itu juga harus punya kaki kanan, kaki kiri. Ya, kalau contoh kita lah kondektur kan kayak gitu kan ya. Nah, supaya apa? Supaya ketika contoh sederhananya, misalkan ya bukain pintu kan, penumpang mau naik, penumpang mau turun gitu kan, mau angkutin barang penumpang supaya dia bisa nyaman kan kayak gitu. Jadi harus clear. Boleh tanya, ini supirnya siapa, kondekturnya siapa?
Nah, sopir itu kan kepala sekolah, kondekturnya itu wakil kepala sekolah. Oke, ada wakakur, kurikulum, ada wakasis, ada wakasarpras, ada waka keagamaan, ada waka bilingual kalau di beberapa sekolah itu kan bergantung kebutuhan. Penumpangnya siapa? Nah, penumpangnya murid, penumpangnya guru-guru, nah penumpangnya masyarakat yang ingin ikut bersama sesuai dengan visi misi yayasan. Kan kayak gitu tuh. Nah, itu manajemen konten tuh. Nah, gimana caranya supaya sinergi, bikin paradigma yang sama. Nah, itu manajemen di arah jantung tuh. Berarti kita sudah membahas tentang face. Tentang mukanya, tampilannya, semuanya. Lalu ini sekarang kita membahas tentang jantung. Yang jantung yang pertama adalah manajemen sekolah. Manajemen sekolah. Yang jantung yang kedua adalah SDM. Kita tahu SDM ini kan sangat penting karena mereka garda terdepan. Yang melayani langsung orang tua dan siswa adalah guru-guru. Gitu. Jadi kalau di sekolah kan SDM itu terbagi menjadi dua, pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, sehingga pendidik dan tenaga kependidikan ini kan harus terdidik. Bagaimana caranya bisa melayani secara service excellent? Kita harus punya standar otomatis di situ, standar pelayanan, standar kompetensi yang harus dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan untuk mencapai target visi misi yang tadi. Nah, jadi kita masih membahas di jantung. Tapi ada jantung kedua nih. Namanya SDM. Berarti satu orang dua jantung ini. Yang ketiganya unsur jantung tadi itu adalah kurikulum. Nah, kurikulum kan akan yang membedakan karena itu konten yang akan diinstal kepada anak-anak. Nah, dalam konteks ini kurikulum itu kan kalau di Indonesia kan banyak banget tuh kan ada kurikulum yang internasional yang notabene sekolah SPK. SPK pun terbagi menjadi dua tuh, ada SPK murni, ada SPK semi kan gitu ya. Ada sekolah nasional plus, ada Islam terpadu, ada sekolah keagamaan tersendiri, ada yang boarding school kan gitu kan. Nah, pasti kurikulumnya kan berbeda-beda kan kayak gitu. Nah, nanti kita mau pakai yang mana, mau pilih yang mana, dan ini akan sangat menentukan segmentasi pasar. Jadi boleh digambarkan lagi Ustadz untuk pemirsa kita. Seumpamanya truk ini adalah yayasan, owner atau board daripada yayasan, ketua yayasan dan lain-lain. Lalu kita ada supir dan kondektur, drivernya lah. Drivernya adalah direktur ataupun kepala sekolah. Dan juga kita membahas kepada jantung kedua. Nah, supporting team lah. Supporting team ini adalah SDM dari sekolah. Pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu ada lagi segmen yang kita angkat ketiga sekarang adalah konten. Kurikulum. Nah, yang mau dibahas ada berapa pilihan ini di kurikulum yang kita mau bahas. Nah, berarti yang diferensiasi ini yang kita mau sajikan mungkin kepada para pemilik sekolah atau para pengamat pendidikan di ranah kurikulum yang kita akan bahas atau produk produk yang kita mau bahas. Nah, silakan Ustadz, boleh diruntun. Sebetulnya masih ada satu lagi yang ranah pendidikan yang itu adalah ruh itu terkait dengan diferensiasi siswa, akhlak siswa, kepribadian kan gitu. Maka dari 3 ranah tadi, fokus pengembangan sekolah sebetulnya masuk pada 6 wilayah. Sepengalaman saya ya, setelah saya sekitar 20 tahun berkecimpung di dunia konsultasi pendidikan, gitu kan ya. Maka boleh Ustaz, kita sambil ngopi. Siap. Biar itu ya rada santai sebentar. Jadi ada 6 poin pokok bidang yang harus dikembangkan oleh sekolah. Yang pertama adalah akhlak, karakter. Dan ini menjadi penting karena dunia hari ini kan sangat luar biasa. Dunia global yang tidak bisa dibendung oleh kita. Maka salah satu yang menjadikan barrier bagi anak-anak untuk tidak berbuat hal yang
kurang baik, maka adalah akhlak. Akhlak dia. Akhlak, Benteng lah. bentengnya. Maka tanamkan keimanan, tanamkan adab. Harus ada kurikulum ketauhidan, kurikulum keimanan, kurikulum keruhiahan. Betul. Religiusitas itu menjadi penting. Kalau gitu. kata kerennya spiritual ya. Nah, gitu. Aspek Spiritualnya. itu yang perlu dibangun kan kayak gitu kan. Ya. Jadi kalau ada sekolah yang aspek spiritualnya bagus, keagamaannya bagus, ketauhidnya bagus, itu satu poin keunggulan. Oke. Dan itu kan yang dibutuhkan sama orang tua hari ini. itu yang bisa Makanya banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya ke boarding supaya itunya muncul dulu kan kayak begitu Betul, ya. betul. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kalau di sekolah Islam, mungkin di sekolah yang Nasional Plus dan yang itu berbeda. Oke. Adalah Al-Qur'an. Oke. Al-Quran itu sebetulnya ada 4 bagian Oke. yang dipelajari oleh anak tadi. Oke. Yang pertama terkait dengan tahsin, Tahsin. membaca, Pembaikan. qiraah gitu kan, yang Oke. membaca. Ya. Iqra'nya kayak gimana sih gitu. Teknik membacanya kayak gimana. Dan ini kan berbagai metode ya. Oke, berarti dari Al-Quran kita breakdown lagi 4. 4. Oke. Gitu kan. Salah Yang satunya pertama adalah tahsin. tahsin. Dengan metode kan macam-macam Ya, kan. Betul. Pembenaran, pembaikan. Betul. Atau, ya, Cara mempercantik. membaca gitu kan sesuai dengan kaidahnya. Yang kedua adalah tahfiz. Tahfiz itu kan menghafal. Di beberapa sekolah ini menjadi unggulan. Bahkan kalau untuk universitas hari ini itu banyak jalur beasiswa melalui jalur tahfiz. Ya, betul sekali. Mau ke TNI, mau ke Betul. polisi, mau ke perguruan PTN, tinggi, PTN, ya. PTS, bahkan ke luar negeri pun ada jalur. Oke. Nah, makanya ada sekolah yang khusus di situ, yang fokus di situ, melahirkan anak-anak yang hafiz Quran. Oke. Karena dengan hafal Quran langsung undangan, Betul, kan kayak gitu kan, betul. itu kan luar biasa Luar kan biasa, gitu. betul. Dan ini tidak mudah gitu kan, ya perlu syekhnya, perlu orang yang Ya, memiliki kemampuan menekuni, di betul. situ gitu Ya, kan ya. betul. Dan artinya apa tadi? Jantungnya tadi SDM-nya harus sesuai dengan syarat Sesuai dengan kompetensinya. output yang diinginkan. Persis. Ya kan nggak mungkin misalkan targetnya 10 juz tapi yang ngajarnya cuma hafal 1 juz kan Nah, nggak iya, mungkin. betul, tidak mungkin. Oke, menarik. Itu kan ya. Nah, yang ketiga di Al-Qur'an itu adalah kitabah. Oke. Menulis. Baru Walaupun dengar ini saya, sekarang kan coba cek umat Islam dan keluarga kita setiap hari baca Fatihah. Minimal kan 17 kali ketika baca Fatihah. Tapi kalau disuruh nulis belum tentu benar. Nah iya, blank langsung. Berarti ada sekolah yang khusus kitabah. Iya, makanya metodenya imla atau dikte gitu kan ya. Oke. Bahkan ada Al-Qur'an yang menghafal itu dengan Tracing. menebalkan huruf, Ah. menebalkan tulisan Iya, Al-Qur'an. iya. Dan itu bagian dari kitabah, kan kayak gitu. Ada khusus Al-Qur'an untuk menulis, belajar menulis. Dan ini mohon maaf hampir sudah hilang nih Benar. kemampuan. Ini saja saya baru dengar Ustaz, Gitu. ada program seperti ini ya. Itu kan keren banget kalau Keren, misalkan keren. di sekolah anaknya bisa baca, anaknya bisa hafal, anaknya bisa nulis. Betul. Tulisannya benar. Betul, betul. Karena satu huruf berbeda saja pelafalan, beda tulisan, itu beda makna. Betul, bahaya ya. Itu berbahaya sekali. Makanya kita fokus di situ dengan keunggulan kitabah. Kitabah. Nah, yang keempat, keunggulan di Al-Qur'an itu adalah dengan ulumul Qur'an. Oke. Jadi anak bukan hanya bisa baca, bisa hafal, bisa nulis, tapi paham maknanya. Implementasinya. Sehingga itu muncul dalam pengamalan sehari-hari. Oke. Ada Gitu. pertanyaan Ustaz. Siap. Ketika kita ada 4 turunan daripada Al-Quran ini, haruskah sebuah sekolah untuk dikategorikan sekolah unggul harus ada 4-4-nya? Yang paling minimal itu 2. Oke. Tahsin dan tahfiz. Tahsin dan tahfiz jadi satu. Betul. Jadi apa mungkin ada sekolah yang dia khusus kitabah sama tafsir misalkan? Rasanya Kurang. kurang afdol karena kan membaca itu kan menjadi penting. Oke. Makanya beberapa sekolah target hafalan justru tidak terlalu banyak. Oke, Tapi tapi target apa namanya? Tadi tuh kiroahnya, Oke. tahsinnya benar. Oke. Karena kalau sudah hafal, kemudian salah bacaannya, koreksinya 2 kali, 3 kali, bahkan lebih susah. Lebih susah dibaca ulang. Karena kan sudah Ya, hafal cangkem lah dalam bahasa itu kan ya. hafal di mulut, Ya. tapi lupa di bacaan, lupa di tulisan kan kayak Oke. gitu. Berarti bisa dikatakan lengkap ya kalau dia memiliki 4 unsur Keren ini. banget. Keren. Nah, rasanya kalau ada yang fokus kepada 4-4 ini produknya luar biasa ya. Itu sudah jadi keunggulan. Ya, luar
luar biasa. Kalau ditambahkan dengan yang tadi, anaknya bagus, akhlaknya, punya ketauhidan yang baik, hafal Quran pula, baca Qurannya benar, Baik, bisa nulis. tahsinnya baik. Ketika muncul satu fenomena, dia muncul ayat. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan para pemirsa yang sedang ada di dalam sekolah Al-Quran bisa ditambahin ya. Ya, Al-Quran betul. Seperti mungkin untuk diri saya sendiri di lembaga kita menambahkan kitabah ya. Betul. Sama yang terakhir apa? Ustaz? Ulumul Quran. Ulumul Quran. Ya. Quranic science-nya ditambah mungkin dari tafsir, Ya, dari betul. dan, Pemahaman. amalan kali Ya. ya. Diamalkan Al-Qurannya Ya. diamalkan. Minimalnya hafal nama-nama surat kan gitu kan, bagi anak TK kan sederhana tuh kan. Betul. Nama-nama surat melalui lagu. Betul. Kan ada lagunya tuh, 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah. Kan parodi kan kalau untuk anak-anak TK, anak SD kan keren banget gitu. Iya. Sangat senang. Itu jatuhnya ulumul Quran. Ulumul Quran. Atau berapa gitu. surat dalam Al-Quran, gitu. Berapa juz. Betul. Asbabun nuzulnya, kenapa surat ini muncul, kenapa surat ini muncul. Berarti ini jatuhnya ulumul Quran. Ulumul Quran. Jadi tidak spesifik tafsir. Tafsir. Oke. Tafsir itu bagian dari ulumul Oke. Quran. Kalau yang di Baik. kategori keunggulan kita ya, maka ulumul Quran kan tersendiri ilmunya Ya, kan gitu kan ya. betul, Ulumul Quran, ulumul itu luar biasa Oke, kan kayak nice. gitu. Keren. Oke, itu keunggulan yang kedua. Oke. Ada lagi keunggulan yang ketiga, Boleh, Ustaz. yaitu akademik. Oke. Nah, contoh sederhananya, nilai itu penting nggak bagi orang tua? Bagi sebagian orang tua, sebagian besar ya mementingkan Betul. nilai. Ya. Bahkan untuk masuk perguruan tinggi kan harus nilainya, minimal nilai rapot, minimal lulus ujian. Makanya di perguruan tinggi negeri itu kan yang menjadi dasar. Sehingga kekuatan akademik itu menjadi penting. Oke. Itu nilai. Di prestasi di akademik tadi itu ada yang berikutnya, prestasi. Oke. Jadi Jadi masuk di akademik. Di akademik itu ada dua, ada nilainya, Nilai. nilai akademik dalam bentuk angka-angka gitu kan ya. Ada prestasi. Ada prestasi. Prestasi misalkan sains, matematika, Betul. hasil olimpiade Betul. mungkin. Oke, kalau prestasi itu di kategori di kategori akademik, itu olahraga masuk nggak di sini? Nah, prestasi itu terbagi menjadi dua. Oke, ada dua lagi. Ada dua. Ada akademik, ada non non-akademik. akademik. Kalau akademik otomatis kan berkaitan dengan nilai raport, nilai ujian, nilai hasil ujian akhir gitu kan ya. Akademik khusus. Akademik khusus gitu kan ya. Tapi ada non akademik ya kayak tadi itu. Ya kan? Olahraga, Ada olahraga, sendiri. ada seni, ada ICT. Kalau sekarang contoh sederhananya robotik gitu kan ya. Oke. Nah, itu kan ICT sebetulnya. Robotik itu sampai tingkat internasional ada lombanya. Kan kayak gitu kan? Dan itu sangat luar biasa. Kalau anak kita jago robotik sampai tingkat internasional, sekolah manapun pasti akan menerima. Ditanya sekolah di mana. Nah itu. Dan itu kan jadi kebanggaan tersendiri. Dan jadi kan untuk prestasi ini kan nggak perlu orang banyak. Betul. Contoh sederhananya gitu kan ya, Profesor Yohanes Surya ngirim 5 orang mewakili 280 juta jiwa. Nah, Indonesia kan untuk Olimpiade Sains Internasional. Oke. Sekolah kita misalkan ada 800 siswa, yang dikirim cuma 3-4 itu mewakili sekolah, mewakili kecamatan, mewakili provinsi, mewakili negara. Baik. Oke, Jadi luar biasa ya. kalau itu dikembangkan, maka harus ada tim khusus namanya Bina Prestasi. Tim Bina Prestasi. Dan nah, apa itu bagian dari guru atau dia punya job desk sendiri? job desk sendiri. Harusnya Berarti itu dia nggak khusus. sibuk mengajar, tidak sibuk jadi wakil. Betul. Dia bina prestasi. Khusus Bina Prestasi. Dan Oke. itu harus ngeling ke lembaga minat dan bakat. Oke. Dialah yang akan mengatur. Contoh sederhananya basket. Kalau basket mau juara tingkat nasional, maka pelatihnya harus pernah juara nasional. Jangan juara RT Nah ya. itu kan gak nyambung lah, targetnya kemana lah, pelatihnya kemana. Kan aura gitu kan, aura juara itu kan akan disampaikan. Iya, disalurkan. Disalurkan dari pelatih kepada anak didik kan kayak begitu. Jadi harus orang yang pernah ngalamin. Maka itulah yang disebut dengan kualitas. Oke. Gitu. Nice, Programnya gitu kan ya, pelatihnya itu kan tidak bisa main-main tuh. Banyak orang yang mencanangkan juara tapi nggak ada actionnya. Iya. Nggak ditunjuk PJ-nya, jaringan kerjasamanya
nggak dibentuk, Ya, karena infrastrukturnya nggak dibangun kan Iya, kayak begitu. Kita rasa mungkin dari pengalaman kita di sekolah ya, mungkin dirasa prestasi ini bukan sesuatu yang wah, bukan sesuatu yang akan mengundang perhatian. Betul. Jadi maka itu PIC-nya mungkin itu sambilan. Betul. Tapi padahal ini bisa menjadi nilai unggul sekolah. Nilai unggul sekolah. Nah, maka itu harus ada khusus tim. Saya rasa satu orang nggak cukup ya, mungkin 1-2 orang. Betul, makanya tim namanya kan. Kalau tim itu kan Betul. ada orang yang Beberapa pelaksana di lapangannya, ada orang konsepnya, Oke. ada yang ngebangun kerjasamanya. Bahkan di beberapa penelitian 76% orang masuk sekolah tersebut itu gara-gara prestasi. Ya. Kalau saya refleksi di Amerika, Ustadz, Iya, siap. di Amerika itu di tingkat high school, SMA kalau di Indonesia, itu nomor 1 itu olahraganya. Jadi tidak dilihat dari akademik, dari fasilitas, bahkan tapi dilihat ini juara minimal juara provinsi enggak. Betul. Nah itu yang menjadi benar-benar nilai tarik daripada orang tua dan siswa khususnya di SMA. Persis. Nah, mungkin budaya ini di Indonesia belum kebangun ya, apalagi di universitas. Universitas itu nomor 1 olahraganya yang dilihat dari basket, dari American football ya. Yeah. Nah mungkin ini dari beda budaya Ustadz. Tapi saya lihat tetap ada peminatnya. Mungkin di Indonesia lebih terkenal bola ya atau soccer ya di Indonesia. Nah bagaimana itu Ustadz? Apa trennya ke sana? Apa masih kita kurang menghargai olahraga sebagai bakat? Sebetulnya kalau olahraga yang resmi yang diadakan baik oleh pemerintah kayak PON gitu kan ya, Porda gitu kan ya, sampai ke Olimpiade itu ada nilainya. Jadi anak-anak yang punya sertifikat PON, yang punya sertifikat Olimpiade, yang punya sertifikat Asian Games itu nilainya beda gitu. Jadi dia bisa mengharumkan namanya sekolah, nama universitas gitu kan ya dengan prestasi tadi. Bahkan banyak beasiswa dari situ. Contoh anak-anak yang pemain timnas itu kan diambil sama beberapa perguruan tinggi untuk masuk kuliah di situ tanpa tes. Karena dia sudah tingkat nasional kan gitu, udah bisa kuliah, tapi hobinya tetap bisa tersalurkan karena tadi prestasi tadi akademik atau non akademik. Izin Ustaz kita refleksi lagi lanjutkan, ya. Tadi kita sudah ada Al-Quran. Al-Quran itu dipecah lagi 4. Nanti bisa direview ulang. Baik. Lalu kita masuk ke akademik atau prestasi ya. Prestasi itu dipilah jadi 2. Prestasi akademik dan prestasi non akademik ataupun olahraga seni. Nah, berarti baru kita masuk yang ketiga. Yang pertama tadi akhlak. Akhlak, gitu kan ya. Yang kedua Al-Quran. Yang ketiganya akademik. Nah, kayaknya kurang ini Ustaz. Dari akhlak ini itu menjadi nilai jual sekolah berdasarkan karakter dan akhlak. Betul. Nah, itu programnya bagaimana kira-kira? Itu saya belum kegambar. Nah, kalau yang sekarang harus dibangun, pertama kan ketauhidan tadi. Anak itu harus punya nilai keimanan yang kuat. Sehingga itulah yang menjadi dasarnya dia untuk hidup di masyarakat. Attitude kan penting. Jadi kalau produknya jelas, produk attitude-nya jelas, mau kemanapun dia berjalan, mau dimanapun dia hidup, maka tetap akan jadi mutiara. Jadi harus akhlak mulia itu kan yang ada yang namanya inner beauty, ada namanya outer beauty. Nah, tadi kita udah bahas outernya, inner beauty-nya, keren. Nah, oke Ustaz, keren. Saya dapat gambarannya. Mungkin ini baru saya bisa sambungkan ya. Ada sekolah-sekolah yang dikasih title karakter, sekolah akhlak mulia. Betul. Nah, itu bagian daripada upaya mengangkat sebuah nilai unggul. Betul. Clear ya? Yang keempat ya tadi ya. Yang keempat. Sekarang yang keempat apa yang kelima tuh? 4, akhlak, Al-Quran, dan prestasi. Oke. Yang keempatnya adalah bahasa. Language. Menarik ini bidang saya. Makanya kan sekarang kalau kita mau sekolah ke luar negeri, syaratnya apa? Bahasa Inggris minimal kan kayak gitu, karena itu bahasa dunia. Kalau mau ke Timur Tengah bahasa Arab. Nah, sekarang ada 3 bahasa sebetulnya, Mister, yang sekarang lagi booming gitu kan ya. Yang ketiga? Yang Mandarin. Luar biasa. Jadi kalau sekolah bangun 3 program bahasa ini, makanya muncul kan sekolah bilingual, sekolah multilingual atau sekolah internasional kan kayak dulu ya. Nah, karena kan yang dijual itu.
Berarti buat peserta Les TV sudah didengar langsung di sini, boleh segera diterapkan Chinese atau Mandarin. Oke, luar biasa. Oke, gitu. Saya pernah mendampingi satu sekolah itu di BST, fokus ke situ, bahasa Inggris sama Mandarin. Dan luar biasa peminatnya gitu kan. Dan kita udah tahu lah kondisi Cina di dunia kan seperti apa. Maka itu menjadi penting. Betul. Udah hampir mayoritas ya. Betul. Nah, di antara bahasa tadi ada serpihannya, ada turunannya, itu public speaking. Jadi orang kalau punya kemampuan public speaking punya nilai jual. Dan ini sekarang kan anak-anak punya media melalui TikTok, melalui YouTube channel, melalui podcast kayak begitu kan bagian dari kemampuan public speaking. Oke, Ustaz, izin saya sambil nanya ya. Siap. Jadi ketika sekolah memilih untuk mengambil jalur unggulan bahasa, dia sudah mengambil bahasa Inggris, ataupun bahasa Mandarin atau bahasa Arab. Betul. Tapi itu tidak cukup hanya mengajarkan bahasa. Betul. Dia harus mengajarkan keturunannya kemampuan bertutur, kemampuan public speaking. Jadi tidak cukup hanya menghafal sebuah bahasa, tapi implementasi prakteknya juga harus menjadi nilai jual. Pertanyaan lagi nih, Sat. Siap, lanjutkan. Kalau kita punya sekolah misalkan sekolah Al-Quran, tapi judulnya bukan sekolah bilingual, judulnya sekolah Al-Quran. Tapi kita tambahkan nilai public speakingnya, itu bisa dianggap unggulan atau itu bagian tetap dari bahasa? Itu unggulan yang bahasa. Berarti kategorinya tetap unggulan, bahasa, betul. Baik. Ya, sehingga itu akan menjadi daya tarik. Karena anak-anak kalau sudah berani tampil, pasti nilai jual dirinya, orang tuanya bangga, kan akan nambah percaya diri kan. Sementara kan rasa percaya diri orang Indonesia itu, mohon maaf, rada susah gitu kan ya. Kita kalah dengan negara-negara yang lain. Secara konsep orang Indonesia pintar itu luar biasa. Tapi berani tampil untuk menampilkan konsep yang tadi. Itu luar biasa susahnya. Speak up jarang ya. Contoh sederhana saja, guru di sekolah kan biasa ngajar, biasa tampil di depan anak-anak, biasa ditampil di orang tua. Ketika sekolah ada acara parenting misalkan, rapat untuk yayasan, numbuh gitu kan, untuk nunjuk, ayo siapa yang mau jadi MC? Itu kan mereka pada bilang, jangan saya nggak bisa ngomong kan gitu. Tiap hari ngomong kan kayak gitu. Benar. Maka itu harus ditumbuhkan ke anak-anak. Gimana caranya supaya anak punya kemampuan public speaking, dan itu keren, anak-anak yang berani tampil tuh, mantap. Mantap. Berarti tidak hanya bahasa, tapi praktek bahasanya dengan public speaking ataupun dilatih di sosial media, apapun. Berarti turunan dari bahasa. Jadi misalkan sekolah unggul bahasa, program English, Mandarin, public speaking, itu bagian daripada program tersebut ya. Betul. Bahkan kan banyak lombanya kayak speech contest, gitu storytelling, dai, kan kayak gitu kan, itu kan saya belum pernah dengar ada storytelling bahasa Inggris, ada nggak? Bahasa Indonesia. Banyak, bahkan sampai tingkat nasional. Storytelling, lomba mendongeng Kemendikbud selalu di ini kan. Berarti kalau sekolah bahasa tetap bahasa Indonesia bisa difokuskan juga. Iya dong. Kita tidak menghilangkan bahasa Indonesia ya. Iya, negara kita kan negara Indonesia. Jangan sampai mother tongue-nya hilang kan. Betul. Berarti yang senang dengan bahasa, jangan lupa bahasa kita sendiri. Iya, persis. Dan itu ada wadah kompetisinya. Kompetisinya ada. Mungkin berpuisi, pantun, itu kan bagian dari bahasa Indonesia. Resensi puisi macam-macam tuh banyak banget. Keren. Gitu. Jadi, kan ya, mendongeng itu luar biasa. Language itu banyak sekali. Jadi kalau sekolah itu fokus ke bahasa, itu luar biasa ya produk-produk yang bisa dihasilkan. Keren banget. Nice. Baru kelima nih. Baru kelima ya. Yang keempat apa ya? Yang keempat bahasa sudah. Yang kelima itu leadership, kepemimpinan. Leadership. Kalau saya sebagai seorang Muslim itu ada doa yang setiap hari saya sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap ba'da salat, yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ada dua nih yang kita minta setiap hari supaya pasangan kita, anak kita, yang pertama qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu ada dua ciri. Yang pertama adalah indah dipandang mata,
kalau bertemu kita merasa bahagia. Oke. Itu. Indah dipandang mata. Indah dipandang mata. Kalau bertemu Bahagia kita. Kenapa? Karena anak pertama akhlaknya baik. Oke. Yang kedua cerdas otaknya. Ya. Yang berikutnya sopan tutur katanya. Oke. Nah, tapi ada kurota ayun yang kedua. Kita merasa tentram kalau berpisah dengan anak kita. Kenapa? Karena akidahnya baik, ibadahnya benar, teguh pendiriannya, mandiri. Itu yang didoakan orang tua. Betul. Itu kan kurota ayun, dua hal. Ketika kita bertemu bahagia merasa, ketika kita berpisah sama anak kita merasa tenang, merasa tentram. Berarti kita berpisah, kita merasa dia aman, dia bisa membawa dirinya. Persis. Bisa tidak memalukan ya, dia membanggakan orang tuanya. Makanya kembali ke unggulan yang pertama. Akhlak. Nah, itu karakter. Jadi kita setiap hari mendoakan nah, ini, iya. tapi belum bisa memfasilitasi. Kurikulumnya mana kan kayak gitu. Nice. Nah, yang kedua yang kita doakan kan lil muttaqina imama, menjadi seorang pemimpin. Karena pada prinsipnya bagi saya sebagai seorang muslim adalah hadis tuh. Setiap diri kita adalah pemimpin. Betul. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Betul. Terhadap apa yang dipimpinnya. Betul. Negara kita nih krisis pemimpin. Bagian dari khalifatun fil ard itu. Persis. Itu tuntunan bagi setiap orang beriman kan. Persis. Jadi ketika kita memasukkan program unggulan leadership, sesungguhnya kita sedang mengamalkan ajaran kita sambil menyiapkan generasi-generasi penerus bangsa. Betul. Baik. Oke, siap. Kelima, leadership. Program turunannya dari leadership? Banyak banget, ya kan? Ada tentang misalkan ada outbound, ada Islamic leadership, ada kalau di SMP SMA ada LDKS, gitu kan? Ada mengelola organisasi, ada anak-anak berkecimpung di dunia masyarakat, misalkan homestay, gitu kan ya? Sosial. Gitu kan? Kalau dalam menit kan ada dua tuh, ada service learning, ada environment learning. Nah, itu bagian dari leadership. Keren. Siap. Berarti tinggal satu lagi. Satu lagi. Ya. Penasaran pemirsa? Silahkan Ustadz. Yang ke-6. Satu lagi itu terkait dengan produk. Produk itu ada beberapa. Yang pertama adalah produk sekolah. Contoh produk sekolah Adewiyata, sekolah ramah anak, sekolah inklusi, sekolah berbasis mutu. Berarti sekolah dan sistem sebagai produk. Ya. Kebayang nggak? Berapa banyak sekolah yang jadi sekolah Adewiyata? Kan tidak banyak. Berapa sekolah yang berbasis mutu, yang punya sistem seperti terstandar ISO misalkan? Itu produknya adalah produk sekolah. Yang kedua produk kepala sekolah. Kepala sekolah berprestasi, jurnal kepala sekolah yang diterbitkan di internasional, kan kayak gitu kan? Kepala sekolah punya turunan entrepreneur yang luar biasa ke bawahnya, kan kayak gitu kan? Punya sistem, punya SOP, itu bagian dari produk kepala sekolah. Yang ketiganya produk siswa. Nah, produk siswa gampang. Dulu salah satu penerbit kita memunculkan namanya KKTP, kecil-kecil punya karya. Sekarang kan muncul namanya program literasi. Itulah bagian dari produk sekolah, produk siswa, produk guru, kan kayak begitu. Kan keren banget. Keren. Nah, berikutnya adalah produk ICT. Produk ICT contohnya apa? Bikin aplikasi permainan, coding, apalagi robotik, gitu kan ya. Bikin rumus-rumus yang ketika pembelajaran anak-anak menggunakan komputer, desain grafis, kan itu sekarang luar biasa. Media, kan? Sinematografi, itu bagian dari. Sekolah multimedia itu jatuhnya ke produk. Kan keren tuh. Kebayang nggak kalau sekolah 6-6-nya ada? Keunggulan itu. Number one. Kalau ibaratnya orang gitu kan ya, ini pemuda gitu kan, udah ganteng, soleh, pinter, kaya. Masya Allah. Itu berarti manusia tidak ada mentoknya. Tidak ada mentoknya. Dan itu kan yang dicari kan gitu, insya Allah ya. Tapi boleh Ustadz, motivasi untuk para pemirsa mungkin memiliki yayasan kecil ataupun punya sekolah yang sedang berjalan, apa bisa kita mulai dari satu keunggulan dulu? Sangat bisa. Sangat bisa. Berarti harus memunculkan dua hal. Yang pertama daya saing. Kita dari 6 tadi mau yang mana yang unggul?
Yang ketiga diferensiasi. Bedanya kita apa Dengan sekolah yang dengan lain. sekolah lain? Ini contoh sederhananya. Di dunia kita, kalau di dunia market gitu kan, mohon maaf saya nyebutin merek ya. Ya. Kalau ada Alfamart selalu ada Indomaret. Indomaret. Pertanyaannya, pernah dengar nggak itu pemilik Indomaret sama Alfamart nangis bareng-bareng gara-gara bangkrut? Enggak ada. Enggak. Karena dia punya daya saing, punya diferensiasi. Ya. Jadi sebetulnya kalau sekolah punya keunggulan, berdiri sekolah banyak pun dengan Nggak takut. ketar-ketir, Dia nggak. punya sistem. Ya. Maka langkah pertama untuk ngebangun keunggulan adalah kuatkan sistem. Sistem ya. Itu yang paling penting karena sistem kan sebagai pondasi. Betul. Nah, betul. yang keduanya kuatkan SDM Oke. dengan kurikulum pelatihan. Oke. Nah, ketika sistem sudah ada, kan harus ada yang menjalankan. Maka ketika ini menjalankan, kan harus sesuai antara target dengan kompetensi. Betul. Nah, sistem, kemudian SDM. Betul. Nah, yang ketiga, bangun keunggulan. Dengan cara apa? Sekolah harus memiliki quality assurance. Oke. Jaminan mutu. Coba cek sekolah mana yang ketika satu quality assurance, ya kan, suatu quality assurance tidak tercapai, semua pembiayaan dari contoh SD kelas 1 sampai kelas 6 dikembalikan ke orang tua. Kalau saya melihat sekolah itu ada dua tipe. Ada tipenya penerbangan, maskapai penerbangan, ada tipenya odong-odong. Kalau kita masuk ke penerbangan, gitu kan ya, Garuda contohnya, kita ini kan yang ya, karena kita BUMN gitu kan ya. Iya. Mohon maaf jadi Nggak iklan itu. Silakan. Jadi kan satu penerbangan delay 2 jam, dapat apa sebagai kita penumpang? Refund 50%. Nah, minimal snack kan? Minimal. Snack. Betul. Kemudian 3 jam, 4 jam sampai 6 jam. Itu dapat makan. Kemudian dia nggak terbangnya besok harus nginep. Yang diinepin hotel. Yang bayar siapa? Maskapai. Tetap terbang nggak? Tetap terbang. Besok. Tujuan kita tercapai nggak untuk nyampe ke satu tempat? Nyampe. Kemudian ada refund. Biaya kita ada, kalau dulu pernah saya ngalami itu sekitar 350.000. Jadi udah dapat snack, udah dapat makan, udah dapat nginep, udah dapat tetap terbang, kemudian refund dapat. Itu karena punya jaminan. Oke. Contohnya odong-odong. Si sopirnya punya SIM nggak? Ada asuransi kecelakaan nggak? Ada target yang jelas nggak? Nah pertanyaannya, sekolah yang nggak punya quality assurance, yang nggak punya target yang jelas, Betul. kita mau pilih yang mana? Betul. Makanya quality assurance itu menjadi penting gitu. Makanya pastikan visi misi, kemudian tujuan sekolah, rencana strategi jangka panjang, jangka menengah, jangka pendeknya, sampai ke RKAS-nya itu clear di awal. Yeah. Bahkan kalau perlu desain layout sekolah itu harus clear. Oke. Secara tertulis. Oke. Itu yang disebut dengan quality assurance dalam bentuk sistem. Keren banget kalau kayak gitu ya. Keren. Rasanya kita bisa terus nih ya Ustadz. Ya. Tapi kita coba menyajikan singkat kepada pemirsa Les TV. Kedepannya kita akan ada berapa episode lagi ya? Ya, banyak banget materi tentang sekolah. Satu poin tadi kita bisa bahas juga lebih dalam satu persatu. Mudah-mudahan di kesempatan lainnya. Terima kasih. Siap, Ustadz Herdin, terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan berkenan untuk berlanjut. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa semua yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada. Semoga bermanfaat apa yang telah kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz.